Halo, selamat pagi rekan-rekan pemuda. Kembali lagi pada renungan Rabu tanggal 23 Februari 2022. Sebelum kita memulai renungan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Engkau boleh membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu selama malam tadi ya Tuhan. Kami boleh beristirahat dan untuk memulai aktivitas pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu dan membaca ya Tuhan. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar bisa berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, rekan-rekan pemuda, pada pagi hari ini, pembacaan diambil dari Yosua pasal 8, ayat yang pertama sampai ke-13. Yosua pasal 8 ayat 1 sampai 13 yang dibacakan, Ai dibinasakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah khawatir hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kau jarah. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu. Lalu bersiaplah Yosua serta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah dan perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam, dan mereka diperhatikannya katanya, ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang akan bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya, kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu. Dan Tuhan Allahmu akan menyerahkan ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya, sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu. Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi, lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di antara barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu dan berjalanlah ia maju bersama tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju, mereka maju mendekat. Lalu sampai ke tentangan kota itu, kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang lalu menyuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu bersebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Demikian firman Tuhan. Nah, sobat muda, bangsa Israel kembali bertempur. Pertempuran terhadap Ai merupakan yang kedua. Sebelumnya bangsa Israel menghadapi penduduk Yeriko. Dua pertempuran itu berbeda taktik. Pertempuran di Yeriko taktiknya pasif selama 6 hari. Lalu hanya satu kali serangan efektif pada hari ke-7. Israel langsung berhasil, sedangkan pertempuran di Ai taktiknya aktif. Bahkan Israel 2 kali melakukan serangan. Serangan yang pertama gagal total, yang kedua baru berhasil. Saat melawan Ai yang kedua kalinya, nampak bahwa bangsa Israel telah belajar dari kesalahan dalam pertempuran yang pertama. Bermasalahnya dengan Tuhan oleh karena dosa akan telah diselesaikan. Karena itu kemudian Tuhan membesarkan hati mereka.
melalui Yosua untuk melakukan serangan kedua. Tidak hanya itu saja, Tuhan bahkan memberikan petunjuk agar mereka bersembunyi di belakang kota itu. Yosua melaksanakan petunjuk Tuhan dan akhirnya menang. Sobat pemuda, ada kesamaan antara konsep ekonomi baru dengan kisah Ai yang dibinasakan, yaitu sama-sama membutuhkan proses pergumulan di tempat serta belajar dari setiap kesalahan tidak instan. Berkaitan dengan SWOT yang kita bahas kemarin, maka ada hal-hal yang perlu dipelajari lebih lanjut tentang IFAS, EFAS, dan SWAS. IFAS, EFAS, dan SWAS adalah taktik perlihat menganalisis faktor internal, eksternal, dan strategi menjadi taktik-taktik. Karena membahas ekonomi baru adalah soal mengukur dan memitigasi risiko, baik finansial, hukum, reputasi, operasional, dan lain-lain. Dengan IFAS, EFAS, dan SWAS, maka risiko bisnis di dalamnya dapat teratur. Oleh karena itu, kita perlu belajar untuk menerus dari yang sudah-sudah dan berkembang maju menyusun taktik-taktik dengan risiko yang terukur. Mari kita mengakhiri renungan pada hari ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas renungan-Mu yang kami baca pada hari ini ya Tuhan. Supaya apa yang kami baca dari firman-Mu ini ya Tuhan, kami belajar dari kesalahan yang lain supaya kami tidak terjumus dalam permasalahan yang baru ya Tuhan. Dan kita lebih menghargai proses ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.